Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Fitria, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025, Prodi PGSD di LPTK Universitas Muslim Nusantara Al-Wasliyah dengan NIM 2514460078. Saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang IPAS kelas 4 bagian dan fungsi tumbuhan. Asal instansi saya SDN 24 Jombang, Kabupaten Muara Enim. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Coba ketua kelasnya, Insan. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu cek kehadiran dulu ya. Coba dilihat temannya sebelah kanan, sebelah kiri. Hadir semua? Hadir semua. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Coba, apa yang kalian lakukan sebelum berangkat ke sekolah? Sarapan pagi. Ya, coba ibu mau tanya, sarapannya sarapan apa? Coba Zaki, sarapan apa? Roti. Insan? Roti dan susu. Terus siapa lagi yang pagi tadi sarapan di rumah? Coba tunjuk tangan. Siapa? Enzil, sarapan apa? Nasi goreng. Anak-anak tahu tidak nasi goreng bahan dasarnya apa? Nasi. Nasi berasal dari mana? Padi. Padi berasal dari mana? Dari tumbuhan. Di sini selain sarapan roti, sarapan nasi goreng, ada tidak yang sarapan pagi lauknya lauk sayur? Coba sayur apa? Sayur kangkung. Sayur kangkung juga berasal dari mana? Dari tumbuhan. Jenis sayur yang berasal dari tumbuhan. Berarti kita manusia sangat membutuhkan tumbuhan. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional Garuda Pancasila. Agar dapat menumbuhkan jiwa nasionalisme terhadap diri kita. Coba tunjuk tangan siapa yang mau memimpin menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ya, Arbila, coba maju ke depan. Yang lain berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu.
patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih Arbila, silahkan duduk kembali. Coba siapa yang mau memimpin ice breaking tepuk semangat? Coba tunjuk tangan. Arbila. Coba Arbila, pimpin teman-temannya. Tepuk semangat. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Aha aha ma. Aha aha nat. Aha aha semangat. Iya, pinter. Kita akan melakukan kesepakatan yang akan dilaksanakan oleh guru dan peserta didik. Yang pertama, jika guru sedang menjelaskan, apa yang seharusnya kalian lakukan? Menyimak. Menyimak, pintar. Kalau ada guru atau jika ada guru yang sedang menjelaskan, peserta didik harus menyimak. Jika guru sedang bertanya, apa yang seharusnya kalian lakukan? Mengangkat tangan dan menjawab pertanyaan yang ditanyakan oleh guru atau yang diberikan oleh guru. Jika kalian sedang presentasi atau diskusi, apa yang sebaiknya kalian lakukan? Coba tunjuk tangan. Zaki. Menghargai pendapat teman. Kalau ada temannya yang sedang berbicara atau yang memberikan pendapat, kita jangan terus atau kita jangan langsung menolak. Kita hargai pendapat teman atau masukan dari teman. Jika ada teman yang presentasi di depan, apa yang sebaiknya kita lakukan? Akila? Menyimak. Kalau ada yang belum mengerti, kita harus bertanya. Mengerti? Mengerti. Selanjutnya, tadi kan kita sudah sarapan sayur. Coba, Ibu mau tanya, apa bagian tubuh tumbuhan atau bagian sayur yang kita jelaskan tadi, yang kita bahas pagi tadi, yang sebelumnya tadi? Apa? Fungsi bagian tubuh tumbuhan. Bagian tubuh tumbuhan dulu. Apa? Coba, ada apa saja? Arta? Akar. Terus ada apa lagi? Batang. Muaini? Batang. Selanjutnya, Abi? Buah. Terus? Arga? Daun. Yang terakhir ada bunga. Iya. Bagian tubuh tumbuhan ada batang, akar, daun, bunga, dan ada buah. Coba siapa yang tahu fungsi dan bagian tubuh tumbuhan? Belum tahu? Ya. Nah, kita hari ini belajar materi IPA tentang fungsi dan bagian tubuh tumbuhan. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini melalui kegiatan video, peserta didik mampu menanyakan atau tanya jawab agar bisa paham tentang materi yang diajarkan. Yang kedua, melalui LKPD, lembar kerja peserta didik jadi menambah peningkatan pengetahuan di dalam diri. Ya. Nah, Ibu ada video. Anak-anak silahkan simak video yang Ibu berikan. Simak dan didengarkan. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu
Mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan tergenang hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke daun melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan. Terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan dan untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran. Nah, dari video tadi, apa yang kalian temukan dalam video tersebut? Zaki, fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Terus apa lagi, Akila? Bagian-bagian tumbuhan. Apa macam-macam bagian tubuh tumbuhan? Apa? Ada apa? Ada akar, batang, daun, bunga, buah. iya, bagian fungsi akar apa? Coba. Bagian fungsi akar, siapa yang tahu? Untuk menyerap air yang di dalam tanah. Untuk menyerap air dari dalam tanah. Fungsi batang. Zaki. Tumbuhan dan membawa air
dari tanah ke daunan. Iya, untuk menyerap air dari bawah ke daunnya, ke daun, ke bunga, dan juga ke buah. Terus fungsi daun. Siapa tahu fungsi daun? Coba fungsi daun. Apa fungsi daun? Tempat utama fotosintesis. Tempat utama foto untuk berfotosintesis. Ada juga fungsi bunga dan ada fungsi buah. Kasih apa untuk kita semua? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Ulang sekali lagi. Kasih apa untuk kita semua? Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, wow, keren. Iya, pinter. Coba, siapa di sini yang ingin membantu ibu menjelaskan apa itu fungsi bagian tubuh tumbuhan yang belum disebutkan tadi? Sekali lagi, bunga. Apa coba? Tempat perkembangbiakan tumbuhan. Terus yang terakhir buah untuk apa? Melindungi biji yang di dalamnya. Iya, untuk melindungi biji di dalamnya. Nah, selanjutnya ibu akan jelaskan terkait bagian-bagian tumbuhan. Bagian tumbuhan, ya ada akar, batang, daun, bunga, dan buah. Untuk mengenal dan mempelajari tumbuhan, langkah awal adalah kita harus memahami bagian-bagian tumbuhan terlebih dahulu. Yang pertama ada akar. Akar, nah coba kita korek-korek tanaman yang di dalam pot. Kita korek-korek nanti pasti keluar akar, ada akar di dalam. Bagian rahasia dari tumbuhan yang tersembunyi di dalam tanah. Sebenarnya apa sih fungsi akar? Ada yang tahu nggak? Belum tahu. Yang pertama, memperkokoh berdirinya tanaman. Yang kedua, menyerap air mineral dari dalam tanah. Yang ketiga, mengangkut zat makanan dari dalam tanah ke seluruh bagian tumbuhan. Yang terakhir, sebagai tempat cadangan makanan. Yang selanjutnya, jenis-jenis akar. Ada dua jenis akar, akar serabut dan akar tunggang. Ciri-ciri akar serabut, yang pertama bercabang kecil dan tidak dalam. Yang kedua, akar tunggang bercabang kuat dan besar. Coba, siapa yang tahu contoh akar serabut? Tanaman apa yang mempunyai akar serabut? Coba, tanaman pohon seledri. Selanjutnya ada apa lagi? Apa lagi? Pohon kangkung, pinter. Yang kedua itu ada akar tunggang. Coba apa contohnya? Buah pohon mangga. Yang kedua pohon jambu. Iya. Yang selanjutnya ada batang. Bagian tumbuhan batang adalah bagian tumbuhan yang terletak di atas tanah. Batang itu jadi penghubung antar akar dan daun. Fungsinya sangat penting bagi tumbuhan, yaitu yang pertama tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah. Yang kedua, pembawa nutrisi dari akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Yang ketiga, pendukung tumbuhan untuk berdiri. Nah, jenis batang juga ada dua, batang berkayu dan batang basah. Batang berkayu ciri-cirinya keras dan kaku. Ciri-ciri batang basah, lunak dan mudah patah. Coba, ciri tanaman apa yang berbatang, batangnya batang kayu? Jambu. Terus yang kedua apa lagi?
Mangga. Batang basah. Seledri. Batang kangkung. Kalau kita patahkan, dia mudah patah atau mudah rapuh. Yang ketiga ada daun. Daun yang biasanya berwarna hijau karena mengandung klorofil dapat diibaratkan seperti lembaran. Daun memiliki peran penting bagi kehidupan seperti fotosintesis di mana daun akan menyerap energi matahari. Jadi daun menyerap energi matahari untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Selain itu, berperan dalam pertukaran gas karbon dioksida dan oksigen melalui stomata yang terletak pada permukaannya. Nah, ini ada jenis-jenis daun. Ada 4 jenis daun. Yang pertama, menyirip. Yang kedua, melengkung. Yang ketiga, lurus. Dan keempat, menjari. Menyirip ciri-cirinya melengkung, tidak lebar. Contohnya siapa yang tahu daun apa? Apaan Pak? Daun kelengkeng, pintar. Yang kedua apa lagi? Siapa yang tahu? Daun jambu. Selanjutnya melengkung. Ciri-cirinya berbentuk bulat dan lebar. Contohnya? Apa Arga? Daun keladi hias yang ada di kelas kita. Yang selanjutnya lurus, lurus dan memanjang. Contoh daun apa? Abi. Daun kelapa. Terus apa lagi? Daun pisang. Apa lagi? Daun kelapa sawit. Terus yang terakhir menjari. Memiliki banyak cabang. Nah, ini paling sering kita temukan di perkarangan rumah, di kebun, dan biasanya juga suka tumbuh liar. Apa? Arga? Daun pepaya. Lagi? Daun Putri. Daun apa Put? Daun singkong. Yang selanjutnya, yang keempat ada bunga. Bunga adalah alat reproduksi tumbuhan yang memiliki bentuk yang indah dan warna yang memikat. Nah, ini contoh bunga cabai. Warnanya warna kuning. Memiliki peran penting di siklus kehidupan tumbuhan. Yang pertama, tempat terjadinya penyerbukan. Yang kedua, penghasil biji tumbuhan. Yang ketiga, alat reproduksi tumbuhan. Nah, setelah menjadi bunga, dia akan berubah menjadi buah. Coba, siapa yang tahu ini buah apa? Buah stroberi. Nafis pernah tidak makan buah stroberi? Pernah. Apa rasa buah stroberi? Masam. Ada juga stroberi yang manis atau asam manis. Buah yang kamu makan itu merupakan hasil penyerbukan bunga. Nah, kalau di sini contoh yang ibu bawa ini buah cabai atau tanaman cabai. Perlu diingat bahwa tidak semua buah bisa dimakan. Ada juga buah yang mengandung racun. Selain bermanfaat, buah juga memiliki manfaat untuk tumbuhan. Yang pertama, tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Yang kedua, perlindung biji di dalamnya. Nah, fungsi buah juga untuk melindungi biji yang ada di dalamnya. Nah, ternyata bagian tumbuh-tumbuhan mempunyai perannya masing-masing dan sangat penting. Nah, selanjutnya ibu akan memberikan lembar kerja peserta didik. Sebelum ibu berikan lembar kerja peserta didik, anak-anak akan ibu berikan atau bagi kelompok yang terdiri dari 4 sampai 5 orang. Untuk kelompok 1, kelompok Arta dan teman-teman. Kelompok 2, kelompok Arsipa dan teman-teman.
Kelompok 3, Putri Kalisa dan teman-teman. Dan kelompok terakhir, kelompok 4, kelompok Ardila dan teman-teman. Nah, Ibu akan satu lembar kerja peserta didik. Anak-anak harus berdiskusi menjawab pertanyaan atau petunjuk yang sudah ada di lembar kerja. Nah, anak-anak sudah menyiapkan belum tanaman asli yang Ibu suruh bawa? Sudah. Alat-alat isolasi, terus gunting, lem sudah dibawa belum? Sudah. Nah, petunjuknya siapkan tumbuhan dan solatif yang telah dibawa. Kemudian anak-anak tempelkan tumbuhan menggunakan solatif. Tuliskan nama kelompok dan fungsi bagian tubuh tumbuhan. Setelah selesai mengerjakan lembar kerja peserta didik, anak-anak harus mempresentasikan hasil. Sudah kebagian? Sudah kebagian. Nah, sebelum kita mengerjakan lembar kerja peserta didik, tepuk fokus terlebih dahulu supaya anak-anak lebih semangat dan fokus konsentrasi dalam mengerjakan pekerjaan yang Ibu berikan. Coba, tepuk fokus atau tepuk konsentrasi. Coba yang mana dulu? Tepuk fokus atau tepuk konsentrasi? Tepuk fokus. Coba dipimpin oleh Mei. Coba Mei. Melihat. Mendengar. Fokus. Nah, anak-anak kalau sudah diarahkan oleh guru, anak-anak harus mengerjakan tugas yang diberikan. Nah, silakan dikerjakan. Nah, jangan lupa dibuat fungsi dan bagian tubuh tumbuhan apa yang anak-anak bawa. Selanjutnya, misalnya bagian akar. Akar fungsinya apa? Jangan lupa ditulis. Nah, ini. Nah, fungsi dan bagian tubuh tumbuhan. Ya, jangan lupa ini diisi. Nah, jangan lupa ditempel. Nah, mana bunga? Ini bunga. Nah, ini yang kecil. Mana buah? Coba. Nah, pintar. Nah, jangan lupa ini ditulis. Nah, ditulis nanti ditempel. Nah, ini ya. Ini ditempel di bagian tubuh tumbuhan. Jangan lupa ditulis kelas.
Kalau ada yang belum mengerti, boleh ditanyakan sama ibu. Nah, ada yang belum mengerti? Nah, jangan lupa tumbuhan aslinya ditempel. Nah, jangan lupa juga untuk diberi panah. Ya. Nah, ini. Boleh menggunakan double tip, boleh juga menggunakan lem kertas. Jangan lupa diberi panah. Ya, nggak apa-apa. Nanti dilem. Nah, di double tip. Bisa? Nah,
Nah, sudah belum? Belum. Kalau sudah selesai, boleh tunjuk tangan. Ya, sudah selesai. Kelompok 1 sudah selesai. Kalau sudah selesai, sampah yang ada di bawah, tolong dikumpulkan. Sampah ini jangan lupa dibuang. Arbila, ini sampah. Jangan lupa dikumpulkan. Kalau sudah selesai, Arbila. Kalau sudah selesai baru mengumpulkan sampah. Kalau belum, kerjakan saja.
Jangan lupa kelompok berapa? Kelompok 4. Kelompok 4 sudah selesai. Kelompok 2 dan kelompok 3 jangan kalah. Sudah juga, sudah selesai. Tinggal kelompok 4. Nanti kalau sudah selesai, presentasi ke depan. Secara berurutan. Kelompok 4 sudah selesai? Sudah selesai. Jangan lupa nama kelompok, nama anggota, terus kelas jangan lupa ditulis. Sudah kelompok 4 juga sudah selesai. Selanjutnya kalian mempresentasikan di depan dari kelompok 1. Coba kelompok 1, mana kelompok 1? Ya, silakan maju ke depan. Ke sini. Nah, hati-hati. Yang lain, jika ada temannya yang presentasi, apa yang harusnya kalian lakukan? Mendengar dan menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bagian fungsi lingkungan dan fungsinya. Akar menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah yang untuk mendapatkan yang untuk menopang tumbuhan. Kata menghantarkan air dan nutrisi dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Daun tempat tumbuhan makan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Buah tempat menyimpan cadangan makanan dan melindungi gizi di dalamnya. Bunga
tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali. Baiklah teman-teman, ada yang ditanyakan dari presentasi kami? Ya, dari presentasi kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1 silahkan duduk. Yang kedua, kelompok 2. Coba kelompok 2 untuk maju ke depan mempresentasikan hasil diskusi. Silahkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang fungsi-fungsi bagian tumbuhan. Akar, menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Suaranya diperjelas ya. Tempat tumbuhan membuat makanan. Bunga, tempat perkembangan biak tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Buah, tempat menyimpan cadangan air makanan dan melindungi biji di dalamnya. Ya, tentu. Apakah ada yang ingin bertanya? Teman-teman, Kami tutup dengan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Terima kasih kelompok 2, silakan duduk kembali. Dari sini, ke sini. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3 dipersilakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ingin mempresentasikan hasil kerja kami tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsi-fungsinya. Akar berfungsi menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, juga untuk menopang tumbuhan. Batang, mengantarkan air, nutrisi, dan makanan keseluruhan bagian tumbuhan. Buah, tempat penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji yang di dalamnya. Bunga, tempat perkembangan biakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Sekian presentasi dari kami. Apakah teman ada yang ingin bertanya? Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, terima kasih kelompok 3, silakan duduk. Ya, selanjutnya kelompok terakhir, kelompok 4. Silakan kelompok 4 maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fungsi akar menyerap air dan nutrisi dari daun tanah. Tidak termasuk memanfaatkan air nutrisi dan makanan seluruh bagian tubuh. Fungsi daun, tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Fungsi bunga, tempat berkembang biak. Fungsi bunga, tempat berkembang biakan tumbuhan. Fungsi buah, tempat mengikat cadangan makanan dan melindungi dalamnya. Baiklah teman-teman, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ya. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 4. Berikan tepuk tangan untuk kelompok 4. Ya, sekali lagi berikan tepuk tangan untuk kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya Ibu akan menayangkan video bagian tumbuh-tumbuhan. Coba kita bernyanyi bersama. Coba anak-anak dipersilakan untuk berdiri. Jarang kali ini bermanfaat. Halo adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki Semua belajar bersama-sama. Bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Marilah sebutkan apa saja bagiannya. Ada akar, batang, daun, dan terakhir bunga. Fungsi dari akar untuk menyerap air. Batang untuk mengangkut zat dalam tumbuhan. Fungsi dari daun untuk fotosintesis. Bunga tempat berkembang biakan tumbuhan. Sekali lagi ya. Semua belajar bersama-sama. Bagian tumbuhan beserta dengan fungsinya. Sebutkan apa saja bagiannya. Akar, batang, daun, dan terakhir bunga. Dari akar untuk menyerap air. Zat dalam tumbuhan. Dari daun untuk fotosintesis. Tempat berkembang biakan tumbuhan. Nah, silakan duduk kembali. Nah, selanjutnya Ibu ada lembar evaluasi yang dikerjakan secara mandiri, sendiri-sendiri, tidak boleh nyontek kiri kanan. Nah, dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa ditulis nama dan kelas. Nah, tulis
Bagian bunga beserta fungsinya. Bagian tumbuhan beserta fungsinya. Nah, dikumpul beserta tugas kelompok yang tadi, jangan lupa. Fungsi sesuai pada gambar, jangan lupa diisi. Nah, ini kan bagian tubuh tumbuhan. Nah, jangan lupa diisi fungsinya juga. Tidak boleh melihat jawaban punya teman di sebelah. Karena ini tugas mandiri atau tugas individu. Kalau sudah selesai, boleh dikumpul di tengah. Jangan lupa ditutup. Kalau masih ada yang belum, fokus dikerjakan. Jangan melihat teman sudah selesai, ingin cepat-cepat selesai juga. Fokus saja. Kelompok yang sudah selesai atau teman sebelah kiri, sebelah kanannya sudah selesai,
Kalau sudah, dikumpul di depan. Perwakilan satu saja. Ya. Ini sudah selesai? Sudah. Belum? Sudah. Sudah? Dikumpul. Sudah selesai? Belum? Kalau belum, kerjakan dulu. Jangan melihat temannya yang sudah selesai, kita belum mengerjakan. Nah, Insan, coba fungsi daun. Apa? Sudah selesai. Teman-temannya kalau belum selesai, nggak apa-apa dikerjain aja dulu. Ya. Sudah? Sudah selesai? Ya. Napis sudah selesai? Sudah selesai Napis. Enzil, sudah selesai? Sudah? Sudah. Nah,
Siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Kita tadi belajar apa saja? Bagian tumbuhan. Ada apa saja? Akar, batang, daun, bunga, dan buah. Ya, kita tadi belajar tentang fungsi dan bagian tubuh tumbuhan. Bagaimana perasaannya hari ini? Senang? Belajar? Senang. Bagian mana yang kalian senangi dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini? Iya, kita dapat mengetahui bagian dan fungsi tumbuhan. Ya, pelajaran selanjutnya atau pertemuan selanjutnya kita belajar tentang fotosintesis. Ya. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, sampah yang ada di bawah buku tolong ditutup. Alat-alat dan bahan yang di bawah harus dimasukkan ke dalam tas. Sudah? Sudah. Sudah? Sudah. Sebelum kita menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri inna insana lafil usri ilalazi amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqi wa tawasau bis sadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum pulang cek dulu. Cek yang ada di bawah meja, di bawah kursi. Kalau masih ada sampah dibersihkan dulu. Dikumpulkan nanti setelah pulang dibuang ke kotak sampah. Nah, Ibu ada kuis untuk perwakilan kelompok. Satu saja. Satu saja. Kalau pulang, kalau bisa menjawab, semua boleh pulang. Akar itu seperti spons mampu menyerap air dalam tanah. Benar atau salah? Coba kelompok 1. Benar. Ya, jawabannya benar. Semua boleh pulang. 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 Kelompok 2 juga boleh pulang. Kelompok 3, kelompok 4 juga boleh pulang. Tadi kan Ibu sudah bilang, satu orang mewakilkan semuanya boleh pulang.
Nah, silakan pulang. Nah, ini pensil.